Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Salman dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1B Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2006668. Di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang materi yang saya dapatkan dari pertemuan 3 pendidikan Pancasila. Materi yang saya dapatkan dari PPT dan video yang diberikan dosen pengampu pendidikan Pancasila, yaitu Pak Supriyono SPD MPD. Pengertian dasar negara yang diajukan BPUPK dipersepsi secara berbeda. Ada 3 tokoh negara yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara M.R. Supomo pada tanggal 31 Mei memaparkan 3 teori negara, yaitu 1. Negara individualistik, 2. Negara golongan, 3. Negara integralistik. Namun Supomo mengusulkan negara integralistik atau negara kesatuan. Alhasil, dasar negara menurut Yamin dan Supomo tidak berdasar filsafat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato dengan mengusulkan dasar negara yaitu 1. Kebangsaan atau nasionalisme, 2. Kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut disebut Soekarno dengan Pancasila. Pidato Soekarno tentang Pancasila begitu heroik, empatik, berbobot, runtut, solid, dan koheren. Meskipun dengan pidato tanpa teks. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang bertugas menyusun rumusan dasar negara dengan pidato Soekarno sebagai sumber utamanya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang yang diketuai Soekarno, terdiri atas 6 orang golongan kebangsaan dan 2 orang golongan Islam. Dalam kapasitasnya selaku panitia 8, Soekarno melakukan berbagai inisiatif. Soekarno memanfaatkan masa persidangan Dewan Pertimbangan Pusat, organisasi bentukan Jepang, dan Soekarno sebagai ketuanya. Pada 18 sampai 21 Juni 1945 di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil. Pada penghujung pertemuan 22 Juni 1945, Soekarno mengambil inisiatif dengan membentuk panitia kecil tidak resmi, yaitu Panitia 9, yang beranggotakan 9 orang, yang bertugas merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar yang dipersiapkan sebagai rancangan teks proklamasi. Kesembilan panitia 9 tersebut terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Muhammad Yatta, Muhammad Yamin, Subarjo, A.A. Maramis dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Mujakir, Agus Salim, dan R.A.B. Kusno Cokro Suyoso sebagai dari golongan Islam. Dengan komposisi relatif seimbang antara golongan kebangsaan dan golongan Islam, Panitia 9 berhasil menyepakati rancangan preambul yang pada alinea terakhir terdapat rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah mengalami proses konsensus, rumusan Pancasila versi 1 Juni mengalami penyempurnaan dalam urutan dan redaksionalnya. Prinsip ketuhanan dipindah dari sila kelima menjadi sila pertama, ditambah dengan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Prinsip kedua disempurnakan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kebangsaan berubah posisi dari sila pertama menjadi sila ketiga,
dengan rumusan menjadi Persatuan Indonesia. Prinsip mufakat berubah posisi dari sila ketiga menjadi sila keempat dengan rumusan menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kesejahteraan sosial berubah posisinya dari sila keempat menjadi sila kelima dan menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah BPUPK dibubarkan karena telah selesai melaksanakan tugasnya, pada tanggal 12 Agustus 1945, pimpinan bangsa Indonesia membuat lembaga PPKI yang diketuai Soekarno yang beranggotakan 21 orang. 13 orang mewakili Pulau Jawa termasuk 1 orang Tiongkok, 3 orang mewakili Pulau Sumatera, dan 5 orang mewakili bagian timur Indonesia. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Sifat hubungannya yaitu memberikan penjelasan, memberikan penegasan, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Sementara itu, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan Pancasila, nilai-nilai Pancasila antara nilai satu dengan nilai sila lainnya tidak terpisah melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praktis bernegara diperlukan nilai-nilai instrumental. Adapun nilai-nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.